Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Matematika Asuransi Syariah akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Implementasi Al-Mudharabah dan Akad Tijarah dalam Asuransi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok 11. Yang pertama, Lutfia Rismanul Iza dengan NIM 12204193113. Yang selanjutnya Latifatul Mufidah dengan NIM 12204193128, dan yang terakhir Alinatul Fuad dengan NIM 12204193130. Perbedaan sistem mudharabah dan riba. Sekilas, perniagaan mudharabah menyerupai riba karena masing-masing pemilik uang pada kedua transaksi ini menyerahkan uang kepada orang lain dan kemudian menerima kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi, hukumnya sangat berbeda. Mudharabah hukumnya halal, sedangkan riba adalah haram. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Berikut ini tabel perbedaan sistem mudharabah dan riba. Yang pertama, riba, uang sepenuhnya menjadi milik penghutang atau debitur, sehingga ia memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki. Mudharabah, uang atau modal sepenuhnya adalah milik pemodal. Pengusaha berkewajiban untuk menjaganya dan menggunakannya dalam usaha yang telah disepakati. Yang kedua, riba, pemberi piutang atau kreditur tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan uang yang telah ia piutangkan. Mudharabah, pemilik modal dibenarkan untuk mengawasi pemakaian modal yang ia berikan kepada pelaku usaha. Ketiga, riba, bila debitur mengizinkan pada kreditur untuk mengelola uang tersebut, maka pada keadaan ini kreditur berstatus sebagai pegawai. Sedangkan mudharabah, pemilik modal diizinkan untuk ikut serta mengelola modalnya dan statusnya tidak pernah berubah, yaitu sebagai pemilik modal. Keempat, riba, debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang piutang dengan utuh pada tempo yang telah disepakati. Sedangkan mudharabah, pengusaha tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal bila uang hilang. Kelima, riba, bila debitur menggunakan uang piutangnya untuk usaha, kemudian terjadi kerugian, maka seluruh kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Sedangkan mudharabah, bila pengusaha merugi dalam usahanya, maka pemodal harus ikut menanggung kerugian tersebut. Keenam, riba, bila debitur menggunakan uang itu untuk usaha dan ia beruntung, maka keuntungan sepenuhnya menjadi milik debitur. Sedangkan mudharabah, bila dari modal pengusaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan menjadi milik bersama pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Yang ketujuh, riba, kreditur diharamkan untuk mensyaratkan keuntungan apapun dari piutang yang ia berikan. Sedangkan mudharabah, pemodal dihalalkan untuk mensyaratkan keuntungan dari modal yang ia berikan kepada pengusaha. Kedelapan, riba, bila telah jatuh tempo dan debitur dalam keadaan kesusahan, maka pemilik uang diwajibkan untuk menunda penagihan dan status akad hutang piutang tetap seperti sedia kala.
Sedangkan mudharabah, bila telah jatuh tempo, usaha yang dijalankan oleh pengusaha merugi, maka pemilik modal dibenarkan untuk menarik seluruh modalnya dengan ketentuan akad mudharabah antara mereka terputus atau selesai. Kesembilan, riba pada piutang senantiasa menyesuaikan dengan jumlah besarnya piutang dan tempo pembayaran, tanpa peduli akan apa yang didapatkan oleh kreditur. Sedangkan mudharabah, bagi hasil benar-benar sesuai dengan keuntungan bersih yang berhasil didapatkan oleh pelaku usaha. Bahkan, bila terjadi kerugian, maka dana pemodal dapat berkurang atau bahkan mungkin saja hangus. Materi yang selanjutnya yaitu ketentuan bagi hasil dalam mudharabah. Akad bagi hasil mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama yaitu nasabah pemilik dana atau shahibul mal dan bank yang biasa disebut dengan mudharib sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi bisa dibilang besaran nisbah ini adalah hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan jangka waktu. Sesuai penjelasan di awal tadi, besaran nisbah merupakan hasil kesepakatan antara nasabah dan bank. Nisbah atau porsi bagi hasil yaitu sebesar 40% banding 60%. 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah dalam kondisi untung atau kebijakan kerugian. Adapun perhitungan kebijakan kerugian sama dengan keuntungan. Namun, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari bank dengan melihat kronologi kerugian. Jika kerugian terjadi karena faktor alam, maka nasabah bisa hanya mengembalikan dana pokok milik bank. Nah, di sini dipaparkan beberapa faktor yang menjadi penentu besaran nisbah, antara lain yang pertama, jenis produk simpanan. Yang kedua, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Dengan begitu, setiap bank syariah yang memiliki produk deposito mudharabah mempunyai besaran yang variatif. Secara umum, proses penentuan nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat proyeksi pendapatan nasabah yang di dalam prosesnya mengakomodir perhitungan analisa kelayakan usaha dan potensi pergerakan pendapatan usaha nasabah. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembiayaan nasabah. Yang ketiga, menentukan expectation bank rate atau IBR. Yang keempat, nisbah dapat berupa single nisbah ataupun multi nisbah. Dalam perhitungan bagi hasil, ada dua cara teknik perhitungannya, yaitu yang pertama revenue sharing, yang kedua loss sharing. Revenue sharing. Dalam perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan menggunakan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh perhitungan bagi hasil dengan menggunakan teknik revenue sharing adalah nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Jadi, pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan teknik perhitungan bagi hasil dengan revenue sharing. Teknik yang kedua yaitu loss sharing. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari laba rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usaha mengalami kerugian. Contoh, misalnya total biaya 9 juta, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah 900.000. 900.000 itu didapat dari 90% dari 10 juta dikurangi 9 juta. Sedangkan bagi hasil untuk bank syariah sebesar 100.000. 100.000 didapat dari 10% dari 10 juta dikurangi 9 juta. Jadi, pihak mudharib ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.
Implementasi mudharabah dalam asuransi syariah. Penerapan akad mudharabah pada asuransi umum atau general insurance diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah surplus underwriting dari hasil operasi yang didapat perusahaan dibagi di antara operator dan peserta atau partisipan. Yang kedua, mudharabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh. Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam asuransi syariah yang pertama adalah tauhid, kedua keadilan, ketiga tolong-menolong, keempat kerjasama, kelima amanah, keenam kerelaan, ketujuh tidak mengandung riba, kedelapan tidak mengandung perjudian, dan yang kesembilan tidak mengandung gharar. Contohnya di sini PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda, Cabang Bumida Syariah Jakarta, Jalan Kapten Tandian nomor 22C, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Produk-produk yang ada di Bumida terdiri dari yang pertama ada Motorkoi, yaitu jenis asuransi kendaraan roda 2. Manfaatnya adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi pengemudi, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi penumpang, dan lain-lain. Yang kedua, Sehat Koi, yaitu jenis asuransi kesehatan. Keutamaannya adalah program yang mudah dalam pemahaman karena berupa hospital income yang diberikan per hari sesuai dengan lamanya perawatan maksimal 180 hari. Bebas memilih tempat perawatan, rumah sakit, puskesmas, atau balai pengobatan. Manfaat akan diberikan sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi. Selanjutnya, rumah koi, yaitu jenis asuransi tempat tinggal. Ketentuannya, bangunan sifat permanen, titik beton atau tembok tidak mudah terbakar, dan atap, genteng, asbes atau seng. Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal, tidak ada usaha lain. Adapun rumah yang tidak dapat dijaminkan ialah bangunan yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Kemudian ada mobil koi, yaitu jenis asuransi kendaraan roda 4. Jaminan keutamaannya adalah kerugian sesuai polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia PSA KBI Syariah, termasuk jaminan biaya derek kendaraan akibat kecelakaan. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan Bumida Syariah terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip dasar gharar, prinsip saling ridho, prinsip dasar larangan maisyir, prinsip larangan riba, dan prinsip menghindari riswah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli, tolong-menolong yang di dalamnya mengandung unsur tabaruk dan mudharabah. Yang selanjutnya yaitu akad-akad ijarah dalam proses asuransi. Akad ijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad ijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ijarah ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad ijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Natural Uncertainty Contract atau NUC dan Natural Certainty Contract atau NCC. Natural Uncertainty Contract atau NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan. Akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Akad ijarah yang masuk dalam kategori NUC yaitu musyarakah, mudharabah, muzaroah, musakhoh, dan mukhobaroh. Yang
Yang pertama, musyarakah. Secara harfiah, makna syirkah adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Sedangkan secara istilah syirkah adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan masing-masing berkontribusi memberikan modal sesuai dengan porsi masing-masing, yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal akad. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Mudharabah disebut juga qirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u atau sepotong, karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga yaitu muzaraah. Secara etimologi kata muzaraah berasal dari bahasa Arab yaitu al-zar'u yang berarti tanaman. Muzaraah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan atau pola mufa'alah dari kata dasar al-zar'u yang mempunyai arti al-inbat atau menumbuhkan. Muzaraah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya seperdua, sepertiga, atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Muzaraah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dan di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau nisbah dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Yang keempat yaitu mukhabarah. Istilah mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzaraah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Dalam muzaraah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah benih dari penggarap. Mukhabarah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya seperdua, sepertiga, atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Yang kelima yaitu musakhoh. Menurut bahasa, musakhoh berasal dari kata as-sakhyu yang sinonimnya asyurbu, artinya memberi minum. Musakhoh adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Musakhoh adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Yang selanjutnya yaitu natural certainty contract. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti. Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu. Akad ijarah yang masuk dalam kategori NCC yaitu al-ba'i, al-murabahah, as-salam, al-istisna, ijarah, dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang pertama yaitu al-ba'i. Ba'i adalah transaksi pertukaran antara ayen yang berbentuk barang dengan dayen yang berbentuk uang. Lazimnya disebut sebagai transaksi jual beli. Dalam transaksi ini keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diharapkan.
Yang kedua yaitu al-murabahah. Secara bahasa, murabahah diambil dari kata robiha yarbahu ribhan marobahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata rib itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. Murabahah berasal dari masbar yang berarti keuntungan, laba atau faedah. Al-murabahah adalah akad jual beli antara penjual dengan pembeli barang. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga dengan harga pembelian yang keuntungan yang diambil serta cara pembayarannya. Yang ketiga yaitu as-salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli atau muslam dengan penjual atau muslam ilaih. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Yang keempat yaitu al-istisna. Menurut bahasa berasal dari kata syana'a yang artinya membuat. Transaksi jual beli istisna merupakan kontrak penjualan antara mustasni dan syani. Secara istilah, istisna adalah suatu akad yang dilakukan oleh produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian. Istisna adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang keenam yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Selain hanya sebagai kontrak sewa, ijarah juga bisa dikembangkan menjadi kontrak sewa beli. Bentuk kontrak ini disebut ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Kontrak IMBT ini memberikan opsi kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Akad sewa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah dilaksanakan dengan cara pembayaran cicilan atau angsuran sudah termasuk pokok harga barang. Ijarah ini disertai dengan janji yang mengikat pihak memberi sewa untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa pada saat masa sewa telah berakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.